Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara. Di sini kita akan membahas poin-poinnya, yaitu pertama, makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan bidang HAM, dan dalam pembangunan hukum dan HAM. Pancasila itu sendiri itu bisa dijadikan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan faktor penunjang. Faktor penunjang itu sendiri bisa meliputi implementasi, aktualisasi, pengalaman Pancasila secara objektif, implementasi dan aktualisasi atau pengalaman Pancasila secara subjektif. Pemahaman dan implementasi Pancasila diharapkan akan adanya tata kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dasar negara, implementasi atau pengamalan Pancasila sebagai dasar negara berarti pelaksanaan Pancasila dalam setiap pembuatan bertingkah laku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi bagi pelanggarnya. Yang kedua, ada Pancasila sebagai pandangan hidup, mengandung pengertian bahwa cita-cita hidup dan tujuan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dibingkai dengan panduan Pancasila, yakni panduan yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang pertama itu ada makna aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa. Negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan beradat menurut agama dan kepercayaannya. Bagi negara Indonesia, tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan Yang Maha Esa, anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama. Oleh karena itu, di sila pertama ini menjadi sumber pokok kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk NKRI bersifat kerakyatan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat pengertian tersebut yang ada di atas tadi disesuaikan dengan pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi antara lain atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Maka sila ketuhanan Maha Esa, sila ini menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman yang dapat dilakukan oleh warga negara yaitu 1. Percaya dan takwa. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, ada hormat, menghormati, dan bekerja. Hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati dan kebebasan. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat, ada tidak memaksakan agama. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ketakwaan mengharuskan penerimaan kebenaran Tuhan kepada umat manusia sesuai agama dan kepercayaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. 2. Makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan politik. Berkaitan makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan politik, maka menempatkan sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek kehidupan amatlah penting dan sangat penting. Politik meliputi unsur kekuasaan, pengaturan, pengawasan, wewenang, jabatan yang memberikan hak kepada pemangkunya dan sekaligus terdapat kewajiban sebagai amanah yang dipikulnya. Jika dalam berpolitik berpedoman kepada nilai ketuhanan Yang Maha Esa, maka segala proses perpolitikan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan nilai agama. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakininya. Maka sudah seharusnya nilai-nilai ketuhanan tersebut mewarnai dan mengarahkan dalam kehidupan berpolitik atau bermasyarakat dan bernegara, sehingga korupsi, narkoba, prostitusi yang sudah menjamur tidak melibatkan para pelaku politik di negeri ini. 3. Makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan ekonomi.
berpedoman kepada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan landasan spiritual, moral, dan etika bagi penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Pancasila dapat dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan dapat meningkatkan akhlak warga negara. Demokrasi ekonomi Indonesia merupakan bentuk ekonomi sosialis religius. Yang keempat, makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan sosial budaya. Sila ketuhanan Yang Maha Esa berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang membangun budaya atau pola pikir, sangat melekat pada tuntunan nilai-nilai ketuhanan, baik yang tertulis dalam kitabnya maupun yang berada dalam perjalanan sejarah manusia dan alam semesta. Dan ilmu-ilmu itu pula yang mendekatkan diri manusia pada suatu kebenaran yang hakiki dan mengenal lebih dalam tentang Tuhannya. Sosial budaya. 1. Mendasarkan kepada sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. 2. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Yang ketiga, menciptakan sistem sosial budaya yang beradaptasi melalui pendekatan kemanusiaan secara universal. Lanjut yang kelima, makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang hankam. Yang pertama ada pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan negara harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Yang keempat, pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan hukum dan HAM. Dalam negara hukum, Pancasila tidak boleh menjadi pemisah antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan beragama dalam arti positif, maka ateisme tidak dibenarkan. Nilai-nilai bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang berbudaya dengan menjunjung kebaikan dan kejujuran, atau menjadi bangsa beradab dengan mengamalkan kesopanan dan kesantunan jika kekuatan dan semangat yang menjiwai bangsa berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu 1. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua, peran Pancasila dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Sila-sila Pancasila. 1. Pancasila dalam pembangunan nasional. Pancasila sebagai sumber inspirasi penggerak dan pendorong dalam pembangunan, pengaruh dan sumber cita-cita pembangunan. Sumber ketahanan nasional dan pembimbing moral semua pihak terkait dalam tingkatan operasional sampai unit terkecil pada pembangunan nasional. Yang terakhir ada sila-sila Pancasila. Pancasila dalam pembangunan nasional. Pancasila menjadi sumber inspirasi penggerak dan pendorong dalam pembangunan, pengaruh dan sumber cita-cita pembangunan, sumber ketahanan nasional, dan pembimbing moral semua pihak yang terkait dalam tingkatan operasional sampai unit terkecil pada pembangunan nasional. Faktor yang paling menentukan dalam setiap upaya pembangunan adalah manusia sebagai pelaksana dan pembagian dari perwujudan rencana-rencana pembangunan. Baik, itu tadi yang saya sampaikan adalah modul ke-9 tentang makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.